Kara, datang ke rumahku jam 10 pagi. Jangan sampai terlambat. Kara, pakai outfit yang bagus, jangan cuma pakai kaos polos sama celana pendek. Aidan baru saja pulang dari gym saat menerima pesan teks dari Kara. Hari lamaran akhirnya datang. Sejujurnya, Aidan sedikit khawatir, siapa tahu Kara menyiapkan event yang norak dan melibatkan banyak orang. Rasanya seperti sedang syuting sinetron. Aidan meletakkan ponselnya di atas kitchen island, kemudian membuka kulkas untuk mengambil air mineral. Mau sereal, Mas? Tanya Alea yang sedang sarapan dengan sereal dan susu. Aidan menggeleng, roti tawar masih ada, kan? Ada, kok. Selai coklat juga ada. Abis ini Mas Aidan mau ke rumahnya Kara, kemungkinan sampai siang. Nanti biar Pak Asep yang beli makan siang. Kamu mau makan apa? Anything. Yang penting bukan junk food. Aidan mengangguk, kemudian mengambil 2 lembar roti dan mengoleskan selai coklat di atasnya. Makanan semacam itu tidak membuat perutnya kenyang, tapi setidaknya bisa sedikit mengganjal. Nanti siang Aidan bisa membeli makanan berat dari restoran. Mas Aidan beneran mau nikah sama Mbak Kara? Tanya Alea beberapa saat kemudian. Jawab Aidan sambil memasukkan sepotong roti ke dalam mulutnya. Gara-gara aku, ya. No. Nggak ada hubungannya sama kamu. Alea cukup peka dalam membaca situasi. Alea tahu kalau kehadirannya hanya menjadi beban, bahkan membuat Aidan dituduh macam-macam oleh tetangga sekitar. Saat pertama kali pindah ke Edinburgh, tak ada masalah apapun karena Aidan menerapkan konsep co-living, hidup serumah bersama beberapa mahasiswa asal Indonesia. Tidak ada yang menuduh Aidan sebagai pedofil atau penjahat, sebab setiap orang sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Tapi, sekarang situasinya jauh berbeda. Mereka tinggal di negara yang mengutamakan tata krama dan kesopanan, selain itu tetangga sekitar juga mempunyai rasa ingin tahu yang cukup besar. Gosip dan rumor bisa menyebar dengan sangat liar, serupa kobaran api yang sulit dipadamkan. Maaf ya, Mas. Nanti kalau aku udah masuk usia legal, aku bisa mulai hidup mandiri, ucap Alea. Alea, kamu tahu persis kalau Mas Aidan nggak pernah mengambil suatu keputusan demi orang lain. Semuanya demi diri sendiri. Jadi, nggak perlu merasa bersalah, jawab Aidan. Alea tersenyum, kemudian melanjutkan aktivitas sarapannya. Aidan yang sudah selesai menyantap rotinya langsung berjalan menuju kamar, harus segera bersiap-siap karena sekarang sudah pukul 8:30. Kara sibuk sejak pagi-pagi buta. Pergi ke toko bunga untuk membeli 100 kuntum mawar, serta berbagai jenis bunga yang bisa digunakan untuk menghias bagasi mobil. Setelah itu, membeli balon warna pastel dan kotak perhiasan yang paling cantik. Dan, yang paling penting adalah menyiapkan naskah untuk acara lamaran. Ya, naskah lamaran. Gila, bukan? Setelah naskah dicetak, barulah Kara memilih pakaian. Butuh waktu hampir 1 jam hanya untuk memilih outfit yang tepat. Sebab ia harus menyesuaikan warna dan ton agar cocok dengan suasana pagi hari yang belum terlalu panas. Semata-mata demi menghasilkan foto dan video yang berkualitas. Akhirnya pilihan Kara jatuh kepada dress tanpa lengan berwarna putih, dipadukan dengan leather jaket berwarna hitam. Penampilannya terkesan kasual, tapi tetap cantik apabila dipotret dengan kamera. Tak lupa, Kara juga memakai gelang pemberian Aidan, serta sebuah choker untuk menghiasi lehernya. Setelah memakai aksesoris, Kara duduk di depan cermin rias untuk berdandan dan menata rambutnya. No makeup look adalah pilihan yang tepat, agar wajah Kara tetap terlihat natural. Rambutnya dijepit asal-asalan, agar terkesan seperti baru saja bangun tidur dan tiba-tiba mendapat surprise dari pujaan hatinya. Kara sudah puluhan kali menyaksikan adegan lamaran. Mulai dari lamaran sederhana di restoran sampai lamaran di atas yacht mewah. Oleh sebab itu,
ia memiliki banyak referensi untuk lamarannya sendiri. Kara memakai sepasang hilit boots berwarna hitam, kemudian bangkit dari duduknya. Mematut diri di depan standing mirror untuk memastikan penampilannya sempurna dari ujung kepala sampai ujung kaki. Perfect, gumam Kara, cukup bangga dengan penampilannya sendiri. Gadis itu lantas berjalan meninggalkan kamar sambil membawa sebuah kotak perhiasan berukuran besar. Isinya adalah cincin, ditambah dengan hiasan bunga-bunga segar. "Biana," panggil Kara saat baru saja tiba di lantai dasar. "Iya, Non," sahut Biana yang muncul dari arah dapur, masih memakai apron. "Nanti minta tolong videoin acara lamaran, ya. Wajahku harus kelihatan, biar bagus kalau di-post di sosial media." "Siap, Non." Calon suaminya udah nemu. Kok tiba-tiba langsung lamaran aja? Apa nggak sebaiknya dikenalkan ke Oma dulu? Oma udah kenal, kok. Yang ini pasti direstui. Ibu dan bapak sudah tahu. Belum, nanti sekalian mau ke rumahnya Oma buat ngasih tahu soal rencana pernikahan. Ini hari Sabtu, jadi papa dan mama pasti ada di rumahnya Oma. Tak berselang lama, terdengar suara mobil yang berhenti di depan rumah. Kara langsung tahu kalau Aidan sudah datang. "Bi, bantu bawa bunga sama balon," ucap Kara. "Loh, mau dibawa kemana, Non?" sahut Biana. "Ditaruh di bagasi mobilnya Aidan." "Bagasi?" Kara keluar dari rumah sambil membawa kotak perhiasan dan buket berisi 100 kuntum mawar. Sementara itu, Biana sibuk membawa bunga dan balon berwarna pastel yang nantinya akan ditata di bagasi mobil. Saat tiba di teras, langkah Kara terhenti. Tatapannya tertuju pada Aidan yang baru saja keluar dari mobil. Laki-laki itu mengenakan setelan berwarna abu-abu, rambutnya ditata rapi, terdapat sebuah kacamata yang bertengger di pangkal hidungnya. Kara tahu persis brand pakaian dan sepatu yang melekat pada tubuh Aidan. Tak bisa dipungkiri kalau gadis itu terkesima, sebab Aidan mempunyai selera fashion yang luar biasa. "Kenapa bawa balon segala?" tanya Aidan. Lamunan Kara seketika buyar. Ia berdeham, lalu berkata, "Buka bagasi mobilnya." "Buat apa? Balon dan bunganya harus ditata, biar bagus." Aidan terdiam, benar-benar tak paham dengan jalan pikiran Kara. "Ceritanya kamu nyiapin bunga, balon, dan cincin lamaran di bagasi mobil." "Paham. Jelas Kara pada akhirnya. Kenapa harus pakai mobilku?" protes Aidan, tak terima kalau mobilnya dikotori dengan bunga dan balon. "Pakai mobil kamu sendiri aja. Come on. Balon, bunga, dan cincin yang aku beli sendiri, loh. Kamu cuma perlu minjemin mobil aja. Masa nggak mau?" "Nggak mau. Konsep lamarannya terlalu aneh." "Oh my god. Ini konsep lamaran yang paling manis dan romantis. Tolong jangan kebanyakan protes. Pakai mobil kamu sendiri, jangan pakai mobilku. Aneh dong kalau pakai mobilku. Ini kan ceritanya kamu yang nyiapin lamaran." Biana yang terjebak di antara Kara dan Aidan hanya bisa mengerjapkan mata. Tiba-tiba membayangkan bagaimana keadaan rumah kalau dua manusia itu benar-benar menikah. "Ini jadinya ditaruh di mana?" tanya Biana. Kara dan Aidan saling bertukar tatap, lalu menjawab di saat yang bersamaan. "Di mobilnya Kara. Di mobilnya Aidan." Biana hanya bisa pasrah, tangannya mulai pegal gara-gara memegang banyak bunga dan balon. "Gimana kalau taruh di motor saya aja?" ujar Biana sambil menunjuk motor matic yang terparkir di carport. Ditawarin pakai motornya Biana," sahut Kara. Aidan menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya secara perlahan. Pada akhirnya, laki-laki itu membuka bagasi mobilnya. Kara tersenyum lebar, kemudian mendekat ke arah mobil untuk mulai menata balon dan bunga di bagasi. "Menciptakan sebuah taman bunga. Nggak usah pakai balon. Cukup pakai bunga aja," kata Aidan. "No, harus pakai balon juga," sahut Kara.
Kalau udah selesai harus diberesin lagi. Jangan sampai ada sedikit pun kotoran di mobilku. Iya, nanti aku beresin lagi. Jujur, aku beneran nggak ngerti kenapa lamaran harus heboh begini. It's important. Nanti videonya bakal diputar di resepsi, jadi acara lamarannya harus spesial. Wajahku di blur. Jangan sampai kelihatan di video. Mar Aidan Haris, nantinya wajahmu bakal terpampang di invitation card, foto prewedding yang dipajang di venue, dan tercetak di souvenir. Wajahku bukan aset publik, jadi nggak bisa disebarluaskan tanpa persetujuan. Sebentar lagi bakal jadi aset pribadinya Kagumi Kara. Ucapan yang ambigu. Aidan mengerutkan kening, menatap Kara yang masih sibuk menatap balon warna-warni. So beautiful, gumam Kara, memuji hasil kerjanya sendiri. Gadis itu lantas mengeluarkan secarik kertas, berisi naskah yang harus Aidan ucapkan ketika melamar. Dengan wajah tanpa dosa, Kara menyerahkan kertas itu kepada Aidan. Ini naskahnya, ucap Kara. Aidan kehilangan kata-kata, terlebih saat membaca beberapa baris kalimat yang dituliskan oleh Kara. Ini naskah novel, kan? Bukan buat lamaran hari ini, kan? Tanya Aidan. Naskah buat lamaran hari ini, jawab Kara tanpa basa-basi. You're a lecturer, pasti punya daya ingat yang bagus. Coba dibaca dulu naskahnya sambil nunggu fotografer datang. Ichan. Perutku mual baca semua kalimat yang kamu tulis. Mual. Kamu punya penyakit lambung. Aidan mengembalikan kertas ke tangan Kara. I do it my way, ucap Aidan dengan nada bicara dan ekspresi yang membuat Kara tak dapat mendebatnya. Tatapan matanya terasa lembut, tapi di sisi lain juga terkesan seksi. Dan, entah bagaimana ada desiran hangat yang hadir di dalam dada Kara ketika ditatap seintens itu oleh Aidan. Kara seolah ditarik ke belakang untuk mengingat kembali bagaimana ciumannya dengan Aidan. Oke. Do whatever you want, ucap Kara, kemudian membuka kotak perhiasan dan meletakkannya di atas tumpukan bunga. Aidan menutup bagasi mobilnya, sedangkan Kara kembali ke teras rumah. Diana sudah standby memegang ponsel, siap merekam momen bersejarah itu. Tak berselang lama, tim fotografer datang. Kara memberi kode berupa anggukan kepala kepada seorang fotografer yang baru saja menyalakan kamera. Dibalas dengan acungan jempol. Kara berdeham, kemudian berjalan meninggalkan teras, seolah terkejut dengan kehadiran Aidan di depan rumahnya. Honey. Ucap Kara begitu membuka pagar depan. Aidan berusaha menahan tawanya ketika Kara memanggil dengan sebutan yang terdengar sangat menggelikan. Tumben ke sini pagi-pagi begini? Tanya Kara dengan senyum lebar di bibirnya. Ternyata Kara memiliki bakat terpendam dalam dunia akting. Aidan tersenyum, kemudian membuka bagasi mobilnya. Menunjukkan bunga, balon, dan cincin yang telah ditata sedemikian rupa. Kara pura-pura terkejut, menutup mulutnya dengan telapak tangan. Oh my god. Ini apa, honey? Tanya Kara. Kejutan buat perempuan yang paling cantik di dunia, ucap Aidan. Kara terdiam, sebab suasananya menjadi serius. Mungkin karena Aidan tidak mengikuti naskah, sehingga terasa seperti lamaran sungguhan. Lalu, sedetik kemudian Aidan meraih kedua tangan Kara dengan lembut. Thanks for coming into my life, ucap Aidan dengan suara manisnya. Kita memang belum terlalu lama saling kenal. Tapi, sejak pertama kali bertemu di Edinburgh, aku langsung tahu kalau kita ditakdirkan untuk bersama. Kara mengerjapkan mata, tak mengerti kenapa kalimat yang diucapkan oleh Aidan bahkan lebih dramatis daripada naskah yang tadi Kara berikan. Apakah Aidan sudah kehilangan kewarasannya? Will you marry me? Tanya Aidan pada akhirnya. Kara seolah tersihir, hingga tanpa sadar bibirnya mengucapkan, yes, I will. Setelah acara lamaran palsu, Kara mengajak Aidan pergi ke rumah Oma. Hendak mengumumkan tentang rencana pernikahan, sekaligus mengonfirmasi kalau pesta pernikahan akan tetap berlangsung di tanggal yang telah ditentukan.
Hanya perlu mengubah nama mempelai pria pada invitation card dan souvenir. Nama lengkap kamu siapa? Tanya Kara sambil menatap layar ponselnya, hendak menghubungi pihak percetakan untuk merevisi nama mempelai pria. Aidan Haris, jawab Aidan tanpa basa-basi. Nama orang tua. Aji Listu Haris dan Medina Maheswari. Kara mengangguk, lekas mengetik nama yang baru saja disebutkan oleh Aidan. Mereka tak bisa membuang-buang waktu, harus segera mempersiapkan ini dan itu. Pesta pernikahan yang akan digelar di ballroom hotel itu membutuhkan persiapan yang matang agar segalanya berjalan dengan lancar. By the way, aku bahkan nggak tahu umur kamu, gumam Kara saat menyadari kalau informasi yang ia ketahui tentang Aidan masih sangat terbatas. Hanya sekadar mengetahui nama, pekerjaan, dan latar belakang keluarga. Kara menengok ke samping, menatap Aidan lekat-lekat untuk menebak usianya. Belum ada 30 tahun, kan? Tanya Kara. 29, jawab Aidan, kemudian menatap calon istrinya. Lebih tua dari kamu, kan? Jadi, mulai sekarang panggil pakai sebutan yang benar. Kamu mintanya dipanggil apa? Hani. Hubi. Stop. Telingaku geli dengar kamu panggil pakai sebutan itu. Kamu baper ya kalau dipanggil Hani. Makanya tadi lamarannya terkesan tulus banget, bahkan lebih dramatis dari naskah yang aku tulis. Bukannya kamu yang baper. Sampai nggak bisa berkata-kata, beneran kayak orang yang lagi jatuh cinta. Aku cuma menghayati peran, biar videonya bagus. Belum terlambat buat alih profesi. Kamu ada bakat jadi aktris. Terima kasih pujiannya, Hani. Aidan melirik Kara dengan kesal. Kara malah membalas dengan menjulurkan lidah. Aidan ingin sekali menghentikan mobil, lalu menurunkan Kara di pinggir jalan. Kesabaran Aidan terus diuji ketika berbicara dengan Kara. Sialnya, mereka sebentar lagi akan menjadi suami istri dan tinggal di bawah atap yang sama. Gimana kalau keluarga kamu curiga soal pernikahan kita yang kesannya mendadak ini? Tanya Aidan beberapa saat kemudian. Don't worry about it. Oma really likes you, jadi udah pasti ngasih restu. Papa dan Mama cuma mengikuti keputusannya Oma, sahut Kara. Kenapa kamu bisa menyimpulkan kalau Oma bakal ngasih restu? Aku baru satu kali ketemu Oma, topik yang kami bahas juga cuma seputar seni. Kamu punya segala hal yang disukai Oma. Contohnya, pendidikan sampai S3, pekerjaan mapan, fashionable, latar belakang keluarga yang luar biasa, punya banyak bakat. Oma suka lihat laki-laki yang well-groomed, tahu gimana cara merawat diri, nggak acak-acakan dan bau. How about you? Apa alasan-alasan itu juga yang bikin kamu tertarik sampai nekat buat ngajak nikah? No. Aku ngajak kamu nikah karena nggak ada kandidat lain yang bisa dipilih. Kalau ada opsi lain, aku nggak bakal mau terima tawaran kamu. Bukannya kamu sampai pakai jasa biro jodoh. Bahkan sempat kencan juga di coffee shop. Wait, kamu tahu dari mana? I saw everything, sampai adegan nyiram kopi. Kara memejamkan mata selama beberapa saat, malu luar biasa karena Aidan ternyata menyaksikan adegan siram kopi di coffee shop. Yang lebih memalukan, Aidan tahu kalau Kara benar-benar hopeless sampai memakai jasa biro jodoh. Damn. Kamu udah lihat semua sisi burukku, gumam Kara sambil memijit pelipisnya. Kamu ada di tempat kejadian waktu aku diselingkuhi, kamu juga lihat kejadian memalukan di coffee shop. Menurutku, dua hal itu nggak termasuk sisi buruk. You, cool. Nggak cuma diam dan nangis waktu menghadapi situasi yang nggak menyenangkan. Tahu gimana caranya stand up for yourself, balas Aidan. Kara mengerjapkan mata, tak mengerti kenapa tiba-tiba Aidan memujinya. Entah niatnya tulus ingin mengapresiasi atau hanya ingin flirting. Yeah, laki-laki itu memang sulit ditebak isi pikirannya. Kamu selalu begini? Tanya Kara sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Apa maksudnya?
sahut Aidan sambil membelokkan mobilnya memasuki kompleks perumahan. Ngomong manis ke perempuan, seolah-olah peduli. Kayak playboy yang suka flirting sana-sini. Sejak kapan pujian sederhana dianggap sebagai rayuan? Cara bicaraku emang begini, kalau para perempuan mengartikannya sebagai sesuatu yang spesial, itu salah mereka sendiri. Menyebalkan, tapi segala hal yang diucapkan oleh Aidan memang benar. Kara mengangguk, dalam hati bertekad untuk membentengi dirinya sendiri. Agar tidak terjebak dalam ilusi yang diciptakan oleh Aidan. Laki-laki itu memang sangat manis, tapi berbahaya. Tak berselang lama, mobil yang dikemudikan oleh Aidan telah tiba di tempat tujuan. Kara memberi isyarat kepada satpam untuk segera membuka gerbang. Setelah mobil terhenti di halaman depan, Aidan dan Kara keluar dari mobil. Keduanya berjalan bersisian, melewati teras yang cukup luas, kemudian masuk ke dalam rumah lewat pintu depan yang tidak terkunci. Saat melintas di ruang tamu, Aidan menyempatkan diri untuk menatap foto keluarga yang terpajang pada dinding. Foto yang tampaknya diambil bertahun-tahun silam, karena Kara masih terlihat seperti remaja labil, rambutnya dicat dengan warna merah menyala. Aidan hampir tertawa saat melihatnya. "Kamu pernah jadi anak pang?" tanya Aidan. Kara menghentikan langkah, kemudian menatap foto keluarga. "Kenapa masih majang foto yang itu, sih? Padahal ada foto yang lebih bagus. Kamu dulu sering keluar masuk ruang BK, ya?" "No. Aku tertarik sama fashion sejak SMA, makanya suka gonta-ganti gaya rambut." "Kamu pasti tipikal anak yang suka bikin pusing orang tua, kan?" "Kalau yang itu, aku nggak bisa bantah. Bahkan sampai sekarang juga sering bikin papa dan mama pusing, apalagi waktu tiba-tiba ngelamar kamu di acara family dinner." Aidan hanya terkekeh pelan. Mereka lantas melanjutkan langkah menuju ruang tengah, menemui Oma yang sedang duduk di atas kursi kesayangannya sambil merajut. "Oma," panggil Kara. Oma mengangkat kepala, terlihat bingung saat melihat Kara datang bersama Aidan. Aidan tersenyum, lalu membungkukkan tubuh dengan sopan. "Kenapa kalian datang bersama?" tanya Oma. "Mau ngasih pengumuman penting," jawab Kara, lalu menunjukkan senyum lebar di bibirnya. Tentu saja Oma bingung. Tempo hari Aidan jelas-jelas telah menolak lamaran Kara, setelah itu Kara menyatakan kalau lamarannya hanyalah perang. Lalu, kenapa dua manusia itu tiba-tiba datang bersama? Beberapa detik kemudian, Papa Jati dan Mama Sora muncul dari arah dapur. Mereka baru saja meletakkan buah-buahan di dalam kulkas, serta mengatur letak teh herbal. "Selamat siang, Pak," sapa Aidan dengan sopan. Papa Jati kebingungan, tak tahu harus bereaksi seperti apa saat melihat Aidan sudah duduk manis di ruang tengah. Mama Sora memberi kode kepada Kara lewat tatapan, menuntut penjelasan. Kara hanya menganggukkan kepala sambil menunjukkan senyum tipis di bibirnya. "Kara, kalau kamu mau perang lagi, Oma coret nama kamu dari daftar penerus Rozerin," ucap Oma. "Calm down, Oma. Kali ini nggak ada aksi perang lagi," sahut Kara. Papa Jati dan Mama Sora akhirnya ikut duduk di atas sofa, siap mendengarkan pengumuman yang telah Kara siapkan. Walaupun sebenarnya mereka masih was-was, karena tingkah Kara kadang-kadang sulit diprediksi. "Kami sepakat buat menikah," ujar Kara. Pengumuman yang sangat singkat, padat, dan jelas. "Apa? Menikah?" sahut Papa Jati. Kara mengangguk, kemudian mengangkat tangannya untuk menunjukkan cincin yang tersemat di jari manisnya. "Aidan barusan melamar." Papa Jati menatap Aidan penuh selidik. "Benar, Pak. Saya sudah melamar Kara," ucap Aidan, mencoba untuk tetap tenang. "Kenapa? Bukankah tempo hari Mas Aidan sudah menolak lamarannya Kara?" sahut Papa Jati dengan nada serius. "Kalau kalian menikah hanya untuk main-main, lebih baik dibatalkan sekarang juga. Tempo hari saya menolak karena terlalu terkejut, Pak. Maksudnya, saya yang harusnya melamar Kara, bukan sebaliknya."
That's why saya memutuskan untuk menolak, agar setelah itu bisa menyiapkan lamaran dengan cara yang benar. Jujur, saya sudah curiga sejak melihat foto ciuman. Kalian berdua tidur bersama saat berada di Edinburgh. Makanya sekarang memutuskan untuk menikah. Kara terbatuk, lalu buru-buru mengambil sebotol air mineral yang tergeletak di atas meja. Kami nggak pernah tidur bersama, Pak, ucap Kara, buru-buru mengklarifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. We just kiss. Setelah itu, jalan-jalan berdua di Edinburgh. Berkat Aidan, aku bisa lupa sama perselingkuhannya Dewa. Aidan mengangguk, benar, Pak. Kami hanya jalan-jalan, Kara juga sempat mampir ke rumah saya. Right? Ah, Aidan nggak sendirian, kok. Dia tinggal bareng adiknya dan beberapa mahasiswa dari Indonesia. Ia menerapkan konsep co-living. Kami mengobrol panjang lebar, sampai akhirnya menemukan banyak kecocokan. Nggak disangka-sangka ternyata Aidan diterima sebagai dosen baru di kampus tempat Papa mengajar. Yang begini namanya takdir, kan? Sepertinya kami memang ditakdirkan untuk bersama. Jadi, kami memutuskan untuk menikah. Mungkin kesannya terlalu mendadak, tapi sebenarnya kami sudah melewati proses diskusi yang cukup panjang. Tumben sekali dua manusia itu sangat kompak dalam menciptakan cerita. Saling mengisi, sehingga terdengar cukup meyakinkan. Apa yang Mas Aidan sukai dari Kara? Tanya Papa Jati. She's beautiful, sweet, and smart. Selain itu, Kara juga pandai memasak. Kara memasak. Kara cegukan, lalu buru-buru meneguk air mineral. Aidan mengerjapkan mata. Sejujurnya, ia hanya asal-asalan mengatakan Kara pandai memasak. Saat berada di Edinburgh, Aidan sempat bertanya apakah Kara bisa memasak. Lalu, reaksi yang ditunjukkan oleh Kara seolah mengisyaratkan kalau gadis itu cukup percaya diri dengan kemampuan memasaknya. Oma tertawa, kemudian berkata, bagus. Kita bisa melakukan tes sederhana untuk membuktikan apakah mereka benar-benar saling mencintai. Bahu Kara menegang, ia tahu persis tes macam apa yang dimaksud oleh Oma. Kara, coba masak daging yang ada di kulkas sebagai menu makan siang untuk Aidan, ucap Oma. Kara melirik ke arah Aidan, tiba-tiba merasa bersalah. Aidan hanya tersenyum, belum tahu bencana macam apa yang akan menghampirinya. Laki-laki itu merasa senang karena setelah ini akan mendapat makan siang berupa daging. Tempo hari Aidan batal menikmati iga sapi di acara family dinner, jadi kali ini sangat menantikan masakan daging yang akan disajikan oleh Kara. Ada kata-kata terakhir, honey? Tanya Kara sebelum beranjak menuju dapur. Aidan mengerutkan kening, tak mengerti kenapa tiba-tiba diminta untuk mengungkapkan kata-kata terakhir.